抜けたことがないほど力が溢れてきます。なんだあいつら。Tidak disangka Strom ternyata selamat. Dan terkuak kalau Strom bisa dengan cepat melepaskan sihir ledakan dan kabur. Ia pun mengakui kalau Shin sangatlah berbahaya. Terlihat Shin dan lainnya menuju ke tempat pandai besi. Di jalan, Shin pun menceritakan kepada Aug. Dilihat dari bekas ledakan, Shin mencurigai kalau Strom masih hidup. Sesampainya di sana, nampak ayahnya Mark sedang memadai besi. Ialah Harold Bin. Dari marah karena putranya berteriak-teriak, Pak Bin pun langsung bersikap hormat mengetahui Pangeran Aug dan Shin datang. Sepulang dari sana, Shin menyempatkan diri ke tempat aksesoris. Ia membelikan sisil cincin yang akan diberinya sihir pertahanan. Ya, karena Shin dan sisil belum pernah pacaran sebelumnya. Tetapi di antara mereka mulai terlihat saling perhatian dan ya, mereka sama-sama belum mengetahui kalau mereka telah jatuh cinta. Upacara penghargaan Shin pun berjalan lancar. Dan karena sudah viral aksi heroik Shin pun diserbu fans yang hal tersebut membuatnya menggunakan gate untuk ke sekolah. Keesokannya Shin pun mulai menerapkan pertahanan 2 lapis dan mengejarkan kepada teman kelompoknya. Lalu langkah selanjutnya, Shin pun mengatakan kalau mulai saat itu mereka akan berlatih pengendalian energi sihir setiap hari. Shin pun mencontohkan secuil energi yang bisa dikendalikannya. Di sisi lain, Strom mulai memulihkan tubuhnya, ditemani seorang wanita yang bernama Miria. Ia nampak bahagia karena anak buahnya yang bernama Jess melakukan tugas dengan baik. Sepulang sekolah, Shin bersama teman klubnya berbincang bersama Tuan Pertapa dan Nyonya Melida. Sampai Tuan Pertapa pun menceritakan memang dirinya yang pertama kali mengajari Shin sihir. Tetapi Shin juga punya cara tersendiri untuk mengimajinasikan sihirnya. Dan ya, yang dipikirkan Shin bukan hanya hasilnya tetapi cara kerjanya. Dan hal tersebut membuatnya berhasil mengimajinasikan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan hal tersebut menciptakan sihir yang lebih kuat. Keesokannya pedang pesanan Shin pun telah selesai. Dan Shin memberikan aksesoris yang diberi sihir pertahanan kepada teman-temannya. Sampai Aug pun menceritakan akan peperangan yang akan terjadi, yakni perang dengan Kekaisaran Bluesfia. Adegan berpindah. Di markas perkemahan Kekaisaran Bluesfia, nampak sang raja dirundung emosi saat mendengar prajuritnya memberitahu akan informasi dari Jess, yakni kerajaan, ya Bluesfia gitu ya, tengah kerepotan dalam menumpas iblis yang bermunculan, sehingga tidak ada negara sahabat yang mengirim bala bantuan pasukan. Dan ini orangnya, Kaisar Bluesfia yang bernama Herald von Bluesfia. Sang raja menyayangkan kepada pasukan kerajaan Irlsad yang malah menunggu Bluesfia di perbatasan. Dan komandan pun mengatakan kalau Bluesfia harus mundur lalu menyusun ulang strategi karena korban sudah banyak yang berjatuhan. Raja Bluesfia pun makin emosi mengetahui Jess telah bermain kotor di belakangnya. Yang di sini kita ingat kalau si Jess sebenarnya kong kali kong lah sama Strom, lebih tepatnya Jess adalah mata-mata yang disuruh Strom. Tidak cukup di situ, Raja amat kaget saat mendengar kabar terbaru kalau manusia iblis telah muncul di ibu kota. Ia pun menyuruh pasukan mundur dan kembali ke ibu kota. Sementara itu di markas perkemahan kerajaan Ilside,
Sang komandan mendapat kabar kalau prajurit yang bertempur melawan pasukan kekaisaran, di mana baris depan Ilsa ternyata diserang oleh iblis. Dan kini terlihat, Miria sudah berubah menjadi manusia iblis, di mana ia merasakan kekuatan tubuh yang meluap-luap. Beberapa hari kemudian, nampak di kastil kekaisaran sang raja marah-marah setelah melihat ibu kota yang tengah porak-poranda. Setelah pasukan pergi, kaisar berbalik badan. Ia dikagetkan dengan adanya Storm yang duduk santuy dengan senyum mencekamnya. Secepat kilat, Storm pun menghabisinya. Dan nanti di akhir akan dijelaskan ya penyebabnya. Beberapa hari kemudian di kastil kerajaan Ilside, nampak Dominic menceritakan keberadaan Storm yang ternyata masih hidup, di mana 3 hari yang lalu dirinya ke Bluespia dan lalu mundur saat melihat Storm dan pasukan iblis lainnya. Mengetahui keberadaan Storm, Pak Guru pun menyuruh para murid untuk meningkatkan daya tempur mereka. Mereka pun diberitahu akan melakukan latihan gabungan dengan Akademi Kesatria. Ya, mereka harus naik level untuk berjaga-jaga. Dan selain itu, untuk mengkoordinasikan kesatria dengan penyihir. Saat istirahat, Marika pun menceritakan kalau Akademi Kesatria selalu bersikap seolah-olah lebih kuat. Ya kan fokus di fisik gitu kan. Dan juga mereka selalu menyepelekan Akademi Sihir dan mengejeknya Toge. Shin malah berkata, "Oh, di sini ada Toge juga." Ya, selama dengan Tuan Marlin dan kebanyakan berburu, Shin kira di sana tidak ada Toge karena ingatannya yang tidak terhapus. Shin masih ingat kalau di planet bumi ada Toge. Dan lalu sampai teman-temannya menguwaukan saat mengetahui Shin diajar Tuan Pedang Suci, yakni Michelle Cooling, yang pernah menjadi komandan pasukan kesatria. Dan ya kita tahu Shin pandai bela diri dari Michelle karena berlatih dengannya sejak kecil. Melihat teman-temannya pada manyun karena akan collab sama pasukan kesatria yang suka menghina gitu, Shin pun berpesan supaya teman-temannya tidak perlu menghiraukan, toh mereka punya tujuan yang sama. Keesokannya kelompok pun terdiri dari 8 orang dengan 4 orang dari masing-masing akademi. Saat bersiap, tatapan sinis pun terlihat dari para murid Akademi Kesatria. Di perjalanan, murid kesatria pun memperkenalkan diri mereka. Shin pun menanyakan, apa anak kesatria pernah melawan iblis? Miranda pun langsung sensi dan menilai Shin mau pamer. Shin pun menyangkal dan mengatakan, kalau membanding-bandingkan akademi hanyalah hal konyol. Melihat gelagat yang tidak welcome dan menilai anak sihir hanya membebani anak kesatria, Pangeran Aug pun mengatakan kalau latihan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan antar akademi. Dan karena gelagat itu, Pangeran Aug pun menyuruh Shin untuk tidak melawan iblis, lalu menyuruh anak kesatria mengalahkan iblis tanpa bantuan anak sihir. Grace pun mengiyakan dengan gelagat yang sulit diartikan. Mungkinkah anak kesatria mulai takut? Hanya Pak Sutradara yang tahu. Next, sesampainya di lapangan, nampak 2 pembimbing menyapa Shin, yakni Sig dan Chris. Mulailah sampai di hutan terdalam. Sig pun memberitahu anak kesatria kalau sebentar lagi iblis akan muncul. Mereka pun bersiap dan tiba-tiba datanglah iblis babi hutan yang mengamuk. Anak kesatria pun mulai kewalahan di detik-detik pertama. Melihat anak kesatria yang terancam, Shin pun mengeluarkan pedangnya dan hanya dengan 1 serangan, kepala babi pun putus ketika. Si penyepele anak kesatria melongo melihat aksi memukau Shin. Kak Chris yang berasal dari Akademi Kesatria pun mengatakan kalau itu sangat menyedihkan, karena iblis babi tersebut tergolong yang paling lemah. Ia pun berkomentar kalau mereka menyombongkan diri sebagai murid top dari Akademi Kesatria. Tetapi pada akhirnya, mereka hanyalah murid yang tak tahu apa-apa mengenai medan pertempuran. Ya, ucapan Kak Chris memang pedes ya seperti ucapan mantan. Sementara itu, Cecil pun bergegas menghampiri Chris lalu menyembuhkannya. Ya, akhirnya Cecil menjadi primadona pemuda kesatria karena kebaikannya. Shin pun nampak cemburu. Beberapa saat kemudian, Sig pun memberitahu kalau ada iblis yang akan muncul.
Shin pun merasakan kalau kali ini iblisnya sangat banyak. Dan ya, kali ini Shin yang akan mengatasinya. Ia pun mengeluarkan sihirnya, yakni mengumpulkan hidrogen lalu memadatkannya menjadi senyawa berkonsentrasi tinggi. Dan lalu menambahkan oksigen yang dibumbui rasa jengkelnya. Ya, kita tahu kan dari tadi Shin memendam cemburu buta, sampai semua iblis pun musnah seketika. Ia pun merasa lega. Di sisi lain, anak kesatria yang menyepelekan nampak peri-peri terkesiap karena baru melihat live kekuatan Shin Wolford. Miranda pun datang meminta maaf karena sudah tidak sopan. Lalu, Miranda pun meminta maaf kepada Sisil karena sudah menghina pacarnya. Mendengar itu, Sisil nampak nervous, begitupun Shin, dan mengakui kalau mereka belum sampai pacaran. Chris dan Sig pun menyadari kalau perasaan Shin yang cemburu barusan ikut terlampiaskan. Cerita pun bersambung.